Oke, baik, perkenalkan nama saya Andrian Batalaka dari kelas 3H TKJ. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu pemrograman pada mata kuliah pemrograman aplikatif. Dan sekarang kita akan membahas tentang variabel, terus tipe data, operator, struktur kontrol, dan ada 5 struktur kontrol, terus fungsi metode, array, increment, dan decrement. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel. Variabel adalah suatu lokasi atau tempat penyimpanan data yang dapat diakses atau diubah selama proses eksekusi program. Contohnya seperti nama, Adrian, umur 16, tinggi badan 170,5. Yang arti dari contoh ini adalah yang merupakan variabelnya adalah nama, umur, dan tinggi. Terus nilainya adalah Adrian 16 dan 170,5. Seterusnya adalah tipe data. Tipe data ini adalah klasifikasi nilai yang dapat disimpan dalam variabel yang diproses oleh pemrograman komputer. Contohnya seperti umurnya yang bernada 25, berarti umur itu bertipe data integer, dan integer ini adalah tipe data yang menyimpan angka bilangan bulat, dan tidak dapat menyimpan angka desimal ataupun angka pecahan-pecahan lainnya. Dia hanya menyimpan angka bilangan bulat. Terus contoh berikutnya adalah pi sama dengan 3,14, yang berarti variabel pi nya bernilai 3,14. Berarti tipe data dari variabel pi tersebut adalah tipe data float, yang dapat hanya menyimpan bilangan desimal atau bilangan real. Terus contoh yang ketiga adalah nama. Nama di sini bernilai John Doe. Berarti nama ini bertipe data string, tipe data yang hanya menyimpan kata atau teks atau karakter. Terus tipe data yang berikutnya lagi adalah tipe data boolean, yang variabel ini sudah menikah, yang bernilai true atau benar. Tipe data boolean ini hanya menyimpan dua opsi, yaitu benar dan salah, atau true dan false, true dan else. Terus kita akan membahas struktur kontrol. Struktur kontrol ini dalam pemrograman adalah perintah yang mengatur alur eksekusi program, yang dapat memungkinkan pengambilan keputusan atau pengulangan perintah-perintah tertentu. Terus ada beberapa jenis struktur kontrol yang akan kita bahas sekarang, yaitu if else, switch, for, while, dan do while. Yang pertama kita akan membahas tentang if else. If else ini digunakan untuk memilih antara dua opsi, yakni benar atau salah, atau true atau false. Jika kondisinya benar, maka if-nya akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka yang akan dieksekusi adalah else. Contohnya seperti contoh di bawah ini. Dan maksud dari contoh ini adalah nilainya sama dengan 75. Jika nilainya lebih dari 75, maka if-nya akan dieksekusi atau bernilai benar, atau Anda lulus. Outputnya akan keluar Anda lulus. Jika if-nya kurang atau tidak sama dengan 70, maka keluarannya akan menunjukkan Anda tidak lulus atau else. Yang kedua adalah switch. Switch ini adalah pernyataan yang biasanya digunakan untuk memilih di antara beberapa opsi, tergantung pada keputusan penggunanya. Contohnya seperti contoh di bawah ini. Maksud dari contoh ini adalah jika variabel harinya adalah Senin, jika case-nya yang di bawah ini kita isi hari Selasa, maka otomatis dia akan muncul pesan default atau hari ini bukan hari Senin. Jika Anda isi hari Senin, maka otomatis case-nya akan muncul hari ini hari Senin atau hari ini Senin, sesuai dengan perintahnya yang ada di sini. Yang ketiga adalah for loop. For loop ini biasanya digunakan untuk iterasi dengan jumlah langkah yang diketahui sebelumnya atau langkah-langkah yang diketahui sebelumnya. Contohnya seperti contoh ini,
variabel dari I range-nya adalah berjumlah 5, range-nya berjumlah 5. Berarti kita print atau output dari variabel I-nya, kita akan hitung dia dari indeks 0, dari indeks dari 0. Berarti otomatis saya sampai di angka 4. Tapi dia berjumlah 5. Maka kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Maka sampai di angka 4-nya sudah berjumlah 5. Yang keempat adalah while loop. While loop ini adalah pernyataan yang menjalankan blok kode selama kondisi tersebut bernilai benar atau true. Contohnya seperti variabel ini sama dengan 0. While dari variabel ini kurang dari 6. Berarti 5, karena kurang dari 6 berarti 5. Print dari variabel ini, variabel I-nya sama dengan variabel I-nya plus sama dengan 1. Berarti hitungnya plus 1 plus 1 plus 1. Misalnya hitungnya dari 0 sampai 5. Berarti hitungnya dari 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Sampai 5 sudah berjumlah 6. Karena hitungnya mulai dari 0. Yang terakhir dari struktur kontrol ini adalah do while. Do while ini hampir mirip dengan while, tetapi menjamin eksekusi setidaknya hanya sekali. Contohnya seperti contoh ini. Arti dari contoh tersebut adalah jika kita ingin keluar dari menu tersebut, maka kita harus mengetikkan angka -1 atau angka -1. Jika kita tidak mengetikkan angka -1, maka otomatis dia tidak akan menampilkan apapun dan dia tidak akan mengeksekusikan perintah apapun. Dia tidak akan keluar ke halaman apapun. Berikutnya kita akan bahas tentang fungsi atau metode. Metode adalah blok code yang melakukan aksi tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali atau berulang-ulang. Contohnya seperti contoh ini, yang artinya program akan mencetak kata hello world. Dan metode yang ada dalam adalah metode grade. Metode grade ini berfungsi untuk melancarkan pemanggilan agar dapat dengan mudah mencetak kata hello world. Yang berikut adalah array. Array adalah kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array dimulai dari memiliki indeks yang unik, yang dimulai dari 0 hingga n kurang 1, dan n tersebut adalah adalah ukuran array. Contohnya seperti contoh ini. Contoh ini berarti program akan mencetak 5 name array dengan 5 elemen. 5 elemen yaitu indeks 0-nya, name pertamanya yang berindeks 0 bernilai echo. Terus name kedua yang berindeks 1 bernilai Kurniawan, dan name ketiga yang berindeks 2 bernilai Kamendi, dan name ketiga yang berindeks name keempat yang berindeks 3 bernilai Budi, name kelima yang berindeks 4 Nugraha. Dia akan menampilkan nama-nama dari 5 elemen tersebut, hanya 5 elemen secara berurutan. Oke, baik, sekarang kita akan bahas tentang increment. Increment dalam pemrograman adalah operator yang digunakan untuk menambah nilai atau menjumlahkan nilai sebuah variabel sebanyak 1. Operator ini memiliki 2 jenis, yaitu pre-increment dan post-increment. Pre-increment contohnya adalah nilai A sama dengan nilai dari variabel A sama dengan 5. Otomatis nilai awalnya 5 akan langsung ditampilkan setelah penjumlahan. Misalnya A dengan 5, setelah penjumlahan A dijumlahkan ditambahkan 1, jadi langsung outputnya akan keluar 6. Langsung ditampilkan nilai setelah penjumlahannya 6. Berbeda dengan post increment. Post increment nilai, misalnya variabelnya bernilai 6,
variabel A nya bernilai 6, maka dia akan menampilkan variabelnya A duluan terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Setelah menampilkan variabel A sebelum penjumlahan, baru menampilkan variabel A setelah dijumlahkan. Contohnya seperti ini, variabel A plus atau dijumlahkan akan menampilkan variabel A sebelum dijumlahkan. Jadi setelah menampilkan variabel A sebelum dijumlahkan, baru menampilkan nilai dari A setelah post increment dijumlahkan yang bernilai 7. A tambah 6 tambah 1 sama dengan 7. Dan yang berikut adalah decrement. Decrement ini adalah operator yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Operator ini ditulis sama seperti increment, dapat digunakan dalam dua cara, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Contoh dari pre-decrement misalnya seperti variabel X yang bertipe data integer bernilai sama dengan 10. Nilai awal X sama nilai awal X sama dengan 10. Nilai X sebelum nilai X setelah dijumlahkan berarti 11. Nilai X setelah dikurangkan sama dengan 11. Sama dengan dikurangkan sama dengan 9. Maka nilai X langsung di outputkan, dikeluarkan menjadi 9. Berbeda dengan post decrement. Post decrement nilai X sama dengan 10, nilai awal X sama dengan 10, nilai X akan dikeluarkan sebelum penjumlahan. Setelah mengeluarkan hasil yang sebelum penjumlahan, baru mengeluarkan hasil yang setelah penjumlahan. Kalau tadi kan pre-increment, dari nilai awal dia langsung mengeluarkan hasil setelah penjumlahan, setelah pengurangan. Berbeda dengan post decrement. Post decrement setelah nilai awal dia akan mengeluarkan dulu terlebih dahulu nilai yang sebelum pengurangan tersebut. Setelah menampilkan nilai yang sebelum pengurangan, baru menampilkan nilai yang setelah pengurangan. Ya, itu perbedaan dari increment dan post pre-decrement dan post decrement. Oke, sekian dari saya, Adrian Purwotlaka. Terima kasih.